Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Kita bersama-sama berdoa biar di tahun yang baru ini kita semua tetap hidup dalam berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Sebelum kita dengar mana rema, mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar binatang dalam Alkitab, yaitu burung unta yang tega. Ayub pasal 39 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ayub 39 ayat 16 sampai 19. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir, tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, burung unta atau ostrich adalah yang paling besar dari segala jenis burung. Burung unta jantan yang sudah dewasa bisa mencapai tinggi 6 sampai 9 kaki atau 2 sampai 3 meter. Panjang masing-masing sayapnya bisa mencapai sampai 1 meter. Burung yang jangkung dan berleher panjang ini hidup di padang pasir sebagaimana burung unta dan bisa berjalan dalam waktu yang lama tanpa air. Meskipun sayap burung unta sangat panjang, tetapi burung ini tidak dapat terbang karena tubuhnya yang berat. Kaki burung unta tidak seperti kaki burung pada umumnya. Ia hanya memiliki 2 jari dengan telapak yang lembut di bawah kakinya. Burung ini tidak dapat terbang, tetapi ia memiliki keistimewaan di mana ia dapat berlari dengan sangat cepat, bahkan kadang lebih cepat dari kuda yang tangkas. Selain itu, cangkang telurnya cukup besar dan kuat, sehingga orang-orang pada zaman dulu biasa menjadikannya sebagai tempat untuk membawa air minum jika bepergian. Meskipun burung ini memiliki keistimewaan, tapi Alkitab menggambarkannya sebagai burung yang kejam dan tidak kenal kasih sayang. Kita sudah membaca ayatnya tadi, di ayat 16 dikatakan dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir. Tapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Para pengembara juga mengatakan bahwa burung unta sering berlari pergi, meninggalkan telur-telurnya atau anak-anaknya yang masih kecil-kecil, tanpa sedikit pun memberikan perlindungan dan tanpa sedikit pun memiliki rasa khawatir akan keselamatan anak-anak burung unta. Ketidakpedulian burung unta pada telur-telurnya dan perlakuan yang kejam terhadap anak-anaknya sendiri merupakan kebalikan dari sifat Allah terhadap umatnya. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 1 ayat 30 sampai 31, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Pemeliharaan Allah
sepanjang tahun 2024 sudah kita alami. Pemeliharaan Allah kepada umatnya sangat nyata di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Dengan tiang awan dan tiang api, ia menuntun mereka. Ia memberikan mana dan burung puyuh. Ia membelah laut Teberau. Ketika musuh mengejar mereka, ia membawa mereka masuk ke negeri yang subur dan melimpah hasil alamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur memiliki Allah yang setia dan murah. Ia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Asal kita tidak berjalan menurut kemauan kita sendiri, kita tidak mengizinkan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu memegang tangan kita. Dia menuntun kita melalui jalan berbatu yang terjal, dan ia menggendong kita ketika kaki kita tidak lagi kuat berjalan. Ketika Allah mengangkat kita menjadi anaknya, ia pasti bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Sebab itu jangan khawatir dalam menjalani tahun 2025 yang masih panjang. Ada 359 hari lagi di depan kita yang kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan mewarnai kehidupan kita. Tapi mari kita jalani tahun yang baru ini dengan terus melekat dan mengandalkan Tuhan yang setia dan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dalam perjalanan hidup yang masih panjang, dan kami tidak tahu apa saja yang akan kami alami. Tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan, Bapa yang setia, yang peduli kehidupan kami, yang selalu menjadi penolong bagi kami, dan bukan penonton bagi kesukaran kami. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Tuhan tolong, sepanjang hari ini apa saja yang akan kami kerjakan, kami mohon berkat-Mu menyertai setiap kami. Tangan-Mu menuntun tangan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan diberkati dan dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.